Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel. Dan dari penggemar bola voli biasa yang ingin menceritakan mengenai kabar pemain Indonesia, bola voli internasional, dan juga berita-berita lainnya. Kalau saya mengangkat tema ini, pasti nanti akan banyak yang bilang, ngapain juga sih ngurusin gaji orang lain? Ngapain juga sih kepo banget? Ngapain juga sih sok-sok tahu? Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai penggemar, kita pasti pengen tahu ya perkembangan di luar sana mengenai pergerakan seorang Megatron yang kita cintai ya, apalagi sebagai fans. Pasti pengen Megawati mendapatkan gaji yang baik, kesejahteraan yang baik, karena dia adalah pemain profesional yang otomatis masalah gaji itu adalah masalah yang utama ya. Ibaratnya kayak gini teman-teman, kalau kita bekerja di satu perusahaan, pasti akan dilihat dong CV kita, pengalaman kerja kita, pernah menjawab apa saja. Dan satu hal yang akan diperhatikan itu masalah gaji. Berapa gaji yang akan diperoleh dengan pengalaman yang ada. Dan gaji itu pasti akan menjadi omongan yang utama. Berbeda kalau kita atau saya fresh graduate, baru tamat kuliah misalnya. Nah, baru yang dicari itu adalah pengalaman. Gaji itu mungkin penting, tapi yang melihat dari pengalaman yang diterima. Bola voli juga seperti itu. Pemain profesional pasti ya akan dilihat pertama kali ada gaji. Mereka itu kan hidup bermain dari voli untuk menafkahi keluarga, untuk masa depan, dan masih banyak lagi. Jadi gaji itu selalu menjadi hal yang utama. Sama halnya dengan pemain-pemain top dunia lainnya. Jadi ada yang transparan, kita tahu gajinya segini, tapi ada juga yang memang hanya klub dan juga pemain, agent yang tahu, dan mereka sudah sepakat untuk tidak mempublikasikannya, walaupun banyak bocoran-bocorannya ada di luar sana. Ya itulah, bisa dibilang Megawati Hanggesri Pertiwi itu bukan artis, tapi dia adalah public figure. Apapun pergerakan dia, informasi-informasi mengenai dia kemana aja pasti akan menjadi sorotan media, karena mereka adalah kebanggaan Indonesia, adalah atlet bola voli wanita pertama yang abroad ke luar negeri, yang bermain di Liga Turki, dan itu otomatis menjadi kebanggaan kita semua. Nah, balik lagi mengenai pertanyaan berapa ya Megawati dibayar sama Manisa BBSK, dan ini masih merupakan pertanyaan ya, hanya Megawati, agent, kemudian klub lah yang tahu. Namun melihat dari perjalanan karirnya Mega di Korea ya, gaji Megawati Hanggesri Pertiwi di Red Spark pada musim 2024-2025 itu adalah 150.000 US dollar atau sekitar 2,4 miliar rupiah per musim. Dan ini merupakan kenaikan dari musim kedua, musim sebelumnya ya, berarti ini adalah tahun kedua. Dimana kalau tahun pertama Mega flat semuanya pemain Asia dibayar 100.000 US dollar. Semua kisaran gaji atau juga batas gaji itu semuanya ditetapkan oleh induk organisasi dari bola voli Korea Selatan namanya KOFU. Dan gaji tahun pertama itu 100.000 US dollar, kemudian gaji tahun kedua itu melihat dari kinerjanya dan prestasi yang diperoleh, akhirnya naik menjadi 150.000 US dollar atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Gitu. Jadi itu adalah batasan yang sudah ditentukan oleh KOFU. Bukan keinginan dari Respark, bukan keinginan dari fans atau hal-hal yang lain. Mungkin Respark mau bayar Megawati 45 miliar, tapi karena itu sudah peraturan dan Respark harus turut dan juga tunduk kepada peraturannya organisasi, jadi mereka nggak bisa membayar semaunya mungkin. Jadi itulah yang akhirnya menjadi salah satu mengapa Megawati juga pergi dari Respark, dan juga dengan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh Mega, sehingga Mega memutuskan untuk tidak memperpanjang di Red Spark. Nah, itu dia. Jadi sekarang semuanya bertanya-tanya, sebenarnya berapa ya gaji Megawati di Manisa BBSK itu? Apalagi Manisa BBSK itu kan cuma kasta kedua, bukan kasta pertama atau kasta utama di Liga Turki. Dia adalah Kadinlar 1 Ligi, bukan Sultanlar Ligi gitu ya. Tapi semuanya itu kalau menurut pendapat saya tergantung klub. Kalau klub pengen membayar dan mereka punya uang, ya nggak jadi masalah
masalah gitu, karena kan sistemnya di Turki beda sama sistemnya di Korea. Kalau Turki mereka boleh aja mau bayar berapapun, kalau mereka suka sama pemain tersebut, dia lihat kinerjanya bagus dan mereka merasa ini bisa membawa prestasi bagi klub, berapapun pasti akan dibayar. Apakah itu mau dia divisi 1, divisi 2, divisi 3, dan itu nggak jadi masalah. Tapi apa sih, memang ya banyak sekali informasi-informasi yang beredar di luaran sana. Ada yang bilang bahwa Megawati itu gajinya yang diterima itu hampir sama dengan yang diterima di Respak, sekitar 2,4 miliar rupiah atau 150.000 US dollar. Dan ini berarti tahun pertama aja gajinya hampir sama gitu ya, 2,4 miliar dari Respak. Nanti bagaimana dengan tahun kedua? Ada yang bilang seperti itu. Jadi kita bisa melihat lagi ya, dari salah satu pemain yang ada ya, pemain Asia yang bermain di Turki, salah satunya adalah Forti atau Tranti Tantuy yang bermain di klub Turki Kuzeyboru musim lalu. Walaupun akhirnya dia terkena cedera dan dipulangkan gitu kan ke Vietnam. Nah, Tuy ini dikabarkan mendapatkan gaji sebesar 250.000 euro atau 4,7 miliar untuk setiap musimnya di Turki yang berlangsung selama 10 bulan. Dan ini menurut laporannya VNA Express ya, merupakan media yang ada di Vietnam sana. Dan jika dirincikan selama satu musim yang berlangsung selama 10 bulan di Liga Turki, maka Tranti Tantuy bisa mengantongi pendapatan hingga 470 juta rupiah per tiap bulannya. Hal tersebut belum termasuk fasilitas yang didapatkan gitu kan. Ini tergantung kebutuhan dan juga kesepakatan dengan klub. Namun sayang, balik lagi tadi ya, Forti cedera, jadi dia tidak menyelesaikan kontraknya sampai habis. Nah, itu adalah menurut pendapat yang berbeda. Ada lagi pendapat versinya penggemar bola voli, ini beda lagi. Di Turki ya, melansir dari forum Inside Volley Country, gaji seorang pemain asing di negaranya bisa mencapai 500.000 euro atau sekitar 9,5 miliar per musim. Melihat data yang ada, maka Megawati akan mengalami kenaikan yang signifikan ketika bergabung dengan Manisa BBSK. Tapi berapa nominalnya itu mungkin menurut perkiraan banyak pihak itu akan lebih tinggi dibandingkan ketika bermain di Red Spot. Akan tetapi ini belum bisa dipastikan juga ya terkait dengan nominal tadi, karena ini adalah kesepakatan antara kedua pihak yang kita tidak tahu gitu ya berapa nilai nominalnya. Jadi memang ini adalah suatu hal yang agak sensitif, tapi ya kita juga pengen tahu dan agak sedikit kepo gitu kan bagi penggemar. Tapi terserah, ada yang suka atau tidak suka, nggak apa-apa juga sih. Bagaimanapun juga membicarakan masalah salary ini pasti merupakan satu hal yang ingin diketahui oleh banyak para penggemar. Kita tahu Melissa Vargas segini gajinya, kemudian Tiana Boskovic gajinya, Paula Egonu gitu kan, Zera Gunes, dan itu mereka terbuka karena mereka adalah pemain dunia gitu. Dan sebagai orang yang cinta dengan Megawati, pasti kita pengen tahu juga ya nominalnya berapa gitu bayarannya Mega. Walaupun banyak versi ya, ada yang bilang dia berpotensi mendapatkan bayarannya sama di tahun keduanya di Red Spike, 2,4 miliar rupiah atau lebih dari itu, karena memang Manisanya yang berhasrat ingin membawa Mega ke Liga Turki sehingga dia mendapatkan bayaran yang tinggi gitu kan. Jadi ini semua tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Jadi yang pasti gaji yang diterima Megawati Hangestri Pertiwi maupun pevoli profesional lainnya biasanya hanya diketahui oleh pemain, agen maupun klub itu sendiri karena jarang dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, nominal tersebut bisa berubah, termasuk lebih tinggi dari kabar yang beredar karena belum ditambah dengan bonus, tunjangan, hak sponsor, hingga fasilitas yang didapatkan dari pemain dari klubnya. Oke lah, kalau kayak gitu, begitu saja obrolan-obrolan kita mengenai berapa gaji Megawati di Manisa BBSK. Yang pasti semuanya kembali ya kepada teman-teman semua dalam hal menilai penting gak sih ngomongin gaji gitu kan. Ya penting gak penting, namun juga
juga pemain profesional ya, pasti yang dipikirkan pertama kali berapa gaji yang akan diterima. Walaupun sebagai penggemar kita hanya bisa mendebak-mendebak saja, ya nggak apa-apa juga ya. Bagaimanapun juga kita pengen pemain favorit kita mendapatkan fasilitas yang lebih, mendapatkan gaji yang lebih, sehingga termotivasi untuk bisa bermain lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung di vlog kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Dan yang pasti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.